warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukiman SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kauman. Yang saya hormati Ibu Ani Budiati SPD selaku CGB Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Serta yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Kauman. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Ani Budiati dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita junjungan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Akhir. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku moderator membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pemaparan destinasi penerapan budaya positif di sekolah, dan acara yang keempat yaitu penutup. Bapak Ibu saya hormati, untuk membuka acara kita di siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Ade Wulandari SPD kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita masuk ke acara inti yaitu diseminasi atau pemaparan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ani Budiati, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan sudah
untuk menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan saya bawakan sendiri. Tentunya nanti kita saling berbagi pengalaman ya Bapak Ibu, karena tidak hanya bukan bermaksud saya ini di sini menggurui atau bagaimana, tapi kita belajar bersama nanti, kemudian bertukar pengalaman Bapak Ibu juga. Kemudian jika perlu ada masukan atau tambahan untuk agar lebih saya dalam kegiatan saya ini lebih baik lagi, tentunya akan saya terima dengan sangat senang hati. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelumnya kegiatan ini saya awali dengan perkenalan. Tentunya sudah kenal ya Bapak Ibu, karena saya sendiri mengikuti CGP Angkatan 9 ini sudah masuk pada modul 1.4 dan ini untuk tugas yang terakhir, aksi nyata. Kemudian akan lebih senang jika saya mungkin nanti Bapak Ibu akan ikut terinspirasi atau ikut jadi tergerak ingin ikut mendaftar atau mengikuti kegiatan CGP itu. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ada sedikit pertanyaan. Jadi nanti Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya, pertanyaan di sini, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Oh tidak, ya. Sepertinya walaupun belum saya sampaikan Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Kalau pemberian hukuman ternyata Bapak Ibu tidak setuju ya. Kemudian apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju? Tidak juga. Tapi Bapak Ibu pernah atau tidak memberi hadiah? Pernah. Bu Ita setuju, oke. Ada yang setuju, ada yang tidak, oke. Tapi saya sendiri juga pernah Bapak Ibu memberi hadiah seperti itu. Nanti kita akan kupas lebih banyak lagi. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bersalah. Kira-kira bermasalah, setuju ya? Oh ya, karena guru memang harus memberi solusi untuk masalah-masalah siswa yang terjadi. Oke. Berikutnya yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju ya, karena dengan keadaan siswa yang sekarang sebenarnya kalau lebih kekerasan, pendekatannya lebih keras itu malah tidak jadi tidak mengatasi solusi masalah anak tersebut ya. Oke, ternyata sampai pertanyaan dari keempat pertanyaan tersebut Bapak Ibu sudah saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham, sudah sangat mengerti ya dengan apa yang harus dilakukan. Berikutnya, kira-kira Bapak Ibu di sini ada makna budaya positif, yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu akan ada tambahan lagi atau tidak? Pengertian budaya positif yang saya tampilkan ini, kira-kira ada kekurangan atau tambahan mungkin? Budaya positif adalah sebuah nilai-nilai atau kebiasaan ya di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira sudah lengkap belum tentang pengertian ini mencakup budaya positif Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut saja. Nah, di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Itu yang satu kolomnya tidak bisa dibuang Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena itu saya sudah 4 langsung memotongnya nggak bisa. Nah,
Jadi tanggung nggak apa-apa. Saya juga fokusnya ke yang Iya, itu sengaja itu biar Bapak Ibu. Oh iya. Betul. Jadi konsep budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang keenam keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dari konsep budaya positif ini Bapak Ibu kira-kira asing tidak dengan ketujuh konsep inti ini? Masih asing? Oh ya, baik. Kalau masih asing mari kita bahas satu persatu. Apa itu perubahan yang pertama, yaitu apa itu perubahan budaya budaya positif. Yang pertama tadi ya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jadi adalah sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kebutuhan. Nah, dalam pembelajaran kita harus memenuhi kebutuhan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar. Kira-kira apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Makan, otomatis itu bertahan hidup ya, harus makan. Iya, sandang, papan, apalagi Bapak Ibu? Kasih sayang, iya, otomatis itu. Cinta, iya, betul sekali ya. Seperti itu, tidak hanya anak kita semua, kebutuhan dasar manusia, saya juga belum. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini pendidikan atau pembelajaran yang kita lakukan hendaknya adalah kita menyesuaikan kebutuhan anak atau peserta didik. Kemudian kita harus berpedoman atau untuk mewujudkan tujuannya, maksudnya tujuannya dari pembelajaran ini adalah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kira-kira ini sudah tidak asing ya profil pelajar Pancasila? Mari, ada yang mau memimpin lagu profil pelajar Pancasila biar kita ingat lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, Bu pimpin profil pelajar Pancasila. Yuk, Mbak Ade. Ya, oke yuk. Ya, baik biar kita ingat lagi Bapak Ibu. Sambil gerak ya Bapak Ibu ya, kita ngantuk ya. Oh maaf Ibu Ika, izin guys, kalau suaranya agak menyanyi sekitar 12 oke. Yuk, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih sekali Bu Pras, ya Allah, suaranya lantang sekali ya. Oke ya, terima kasih sekali. Nah, ternyata untuk profil pelajar Pancasila kita sudah sangat sudah sangat mendalam, sudah sangat kelotok gitu. Nah, untuk mewujudkan ini semua kita perlu kontrol diri. Tadi saya harus hati-hati ya Bu mengucapkannya. Ya, oke. Apa itu kontrol diri? Sekarang coba
Bapak Ibu semua kepalkan atau genggam kepal apa genggam ini namanya? Oh, kepal. Oke, kepalkan tangan. Kira-kira kalau kita punya uang aduh mumungan Bu dicekel. Nah, uang mumungan aduh nggih napa nggih pingine tapi kok malah diiring-iring putrane nggih jajan misalnya nggih. Nah, itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya? Kira-kira Bapak Ibu akan melepas untuk anak tersebut apa anak tersebut minta jajan tapi ini uang misalnya saking nggak adanya mau buat beli beras misalnya Bu, saking nggak adanya uangnya cuma segitu saja, cuma apa ya misalnya memang harus untuk kebutuhan makan tapi kok anaknya minta jajan. Kira-kira ibu-ibu semua ini akan memberikan anak itu jajan atau tidak? Tidak ya? Kalau bungkus memberikan, oke, memberikan. Kalau anak yang meminta, saya akan memberikan. Oh iya, orang lain? Mungkin saya mau Oke. seperti apa, saya tidak akan memberikan. Oh iya, bagus sekali. Oke, kalau bungkus tergantung kalau anaknya yang minta pasti diberikan, tapi kalau orang lain belum tentu ya. Oke, ada lagi? Tidak kasih makan kalau Bu Lina, kenapa Bu Lina? Nanti daripada satu keluarga tidak makan. Oh iya, Bu Lina daripada satu keluarga nggak makan, mending nggak dikasih nangis nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, kalau Bu Ika gimana Bu Ika? Kalau saya kasih saja, Kasih saja, oke terus? dapat lagi, dapat ibu lagi. Oh ya, prinsipnya ngasih ke anak nggak mungkin rugi gitu ya. Oh, rezekinya bertambah. Oke, teman-teman dulu kita semua. Baik. Jadi Bapak Ibu, tadi ini adalah ya sedikit gambaran ya. Kalau kita mempunyai sesuatu apa kepentingan ya, ternyata kita itu bisa melepas atau tidak tergantung alasan dari diri kita sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi sedikit apa ya, ini seperti pertanyaan yang saya ajukan tadi kepada Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita mempunyai barang atau benda atau hal yang kita rasa berharga, kita akan melepas atau tidak itu sesuai dengan kontrol diri kita ya. Misalnya kalau Bu Lina tadi tidak akan memberikan karena ada hal yang lebih penting, kalau Bu Lina akan memberikan percaya kalau itu nanti ada gantinya seperti Bu Ika juga. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Miskonsepsi di sini antara lain seperti yang kita biasa lakukan, saya sendiri juga masih melakukan hal tersebut, yaitu yang pertama, guru mengontrol murid ya. Jadi di sini pemikirannya bahwa guru harus murid-murid itu harus kita yang kontrol, harus semua sesuai keinginan kita ya. Itu kemudian miskonsepsi berikutnya yaitu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu harapannya. Kemudian yang ketiga yaitu kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita ya kita membuat anak mengkritik anak atau memberi masukan kepada anak. Kadang pikiran kita sedikit masa pikiran kita nanti anak itu tersebut akan segera berubah seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu orang dewasa berhak memaksa. Nah itu kadang ya, itu anak-anak harus manut dengan guru, dengan apapun caranya. Itu pemikiran kita biasanya seperti itu. Kira-kira dari keempat miskonsepsi tentang kontrol diri ini, Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? Atau tidak sama sekali? Oh, guru mengontrol murid, kalau itu hampir semua, saya juga masih ya. Dengan cara apa biasanya Bapak Ibu mengontrol murid? Menyuruh, iya saya juga. Itu sepertinya hampir semua ya masih melakukan masih melakukan miskonsepsi yang seperti ini, kegiatan yang seperti ini. Oke, dari sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Kemudian, nah ternyata di teori kontrol ini ada beberapa perubahan paradigma
paradigma melalui stimulus dan respon ya. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, bisa ya? Oh tidak, oke kirain bisa ya. Kalau ada yang bisa berarti itu bucin ya Bu ya. Nah, mungkin karena itu bucin jadinya rasanya dikontrol pasangannya itu makhluk baik ya. Oke lanjut. Di sini stimulus respon yang pertama kita mencoba apa ini mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kadang kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya kita punya ide harus seperti kita. Nah itu sering. Oke. Ternyata dalam teori kontrol itu yang sebenarnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ternyata kita itu tidak boleh memaksa atau mempengaruhi orang harus berpandang sama dengan kita karena semua orang punya cara pandang masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua ini perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini saya juga waktu berapa anak udah itu nakal pasti salah. Nah seperti itu biasanya saya pikiran saya seperti itu. Dan ternyata dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak tersebut itu mungkin nakal atau bagaimana ternyata pasti ada alasannya seperti itu. Ya ini dalam teori kontrol yang sesungguhnya yang baru kita pelajari. Kemudian yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini juga ya biasanya guru yang kudu ditiru apa nih, kudu manut kalau guru. Nah itu ya sangat kaku itu. Kemudian kalau dalam teori kontrol ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu mempunyai pendiriannya sendiri-sendiri, mempunyai alasan sendiri-sendiri. Dan yang berikutnya pada stimulus respon yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini kadang kita sering melakukan ya. Kita membujuk anak supaya misalnya harus belajar harus seperti ini, tetapi ternyata anaknya tidak mau terus kita paksa. Itu terjadi kadang pada anak kita sendiri ya Bapak Ibu. Ya maaf saya belum punya anak, coba kalau Bu Lina pada saat memaksa anaknya terus gagal pas membujuk bagian apa Bu? Bagian apa malah? Yuk coba Bu Lina. Meyakinkan bahwa kegiatan itu bermanfaat untuk masa depannya. Oke tepuk tangan buat Bu Lina. Dalam sekali. Terus anak pemikirannya bagaimana Ibu Lina? Kalau untuk anak saya biasanya dia akan berpikir ulang dan dia akan mengikuti apa yang saya katakan seperti itu. Bu Lina ngeri sekali sama saya. Oke, tepuk tangan buat Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Lina. Ya, kadang itu ya, itu yang sering terjadi apalagi pada anak kita sendiri, apalagi pada murid-murid yang pada dasarnya bukan darah daging kita ya. Jadi pemaksaan itu kadang kita lakukan tanpa disadari. Nah ternyata dalam teori kontrol itu kita seharusnya melakukan kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah jadi kita berkolaborasi dengan anak tersebut. Kalau belum berhasil dengan orang tuanya mungkin untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, maksudnya mencari solusi seperti itu, oke? Nah, dan yang terakhir stimulus responnya ini ada model berpikir menang dan kalah, ya. Otomatis kalau guru harus benar harus menang, pikiran kita seperti itu, ya. Ternyata dalam teori kontrol itu model berpikirnya itu harusnya menang dan menang, jadi saling menguntungkan, guru juga lega, anak lega, dan mempunyai solusi yang tepat. Ya betul sekali Bu Yuyun. Dan Anda di dekat saya jadi gampang ngomongnya Bu Yuyun. Terima kasih sekali. Ya kita lanjut. Nah paradigma baru. Nah di sini adalah sebuah untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid berpikir, bertindak dan menciptakan dengan
mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud di sini jadi untuk merubah paradigma baru kita tentang mengontrol anak atau mengendalikan anak, yaitu anak bisa nyaman, bisa berpikir, bertindak itu agar terwujud profil pelajar Pancasila. Ternyata kita harus menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, yang membuat anak dengan kita juga dekat seperti itu. Jadi anak tidak merasa seperti dihakimi seperti itu. Oke, lanjut saja. Kita masuk ke disiplin positif. Nah, kita sudah terbiasa mendengar bahasa disiplin. Ternyata Bapak Ibu sudah tahu belum disiplin itu dari kata apa? Nah, ini sudah ada, tinggal baca Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina. Saya juga baru tahu ini Bapak Ibu, karena saya juga cari info dari Google. Ternyata dari disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dari pernyataan di sini, Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan atau ini tentang pengertian disiplin positif ini? Ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Betul ini bahwa disiplin positif itu harus harus ada kesadaran dalam diri tanpa tanpa menginginkan imbalan atau penghargaan, tanpa ancaman juga, tanpa hukuman juga. Iya betul, seharusnya kita bisa menciptakan disiplin positif kepada anak, kemudian anak tersebut dengan ikhlasnya ya Bapak Ibu, tanpa tanpa ada faktor dari luar yang mereka ingin melakukan untuk menciptakan budaya positif ini. Nah, di sini disiplin bukan dilakukan karena takut, ya seperti tadi, yang tanpa hukuman ya, tidak nyaman atau menyenangkan orang lain, ya. Kalau kita kira-kira pernah melakukan kegiatan disiplin untuk menyenangkan orang lain tidak Bu? Kalau saya pernah, iya. Kalau saya pernah, seperti kita wajib berangkat pagi itu karena disiplinnya karena terpaksa masih, ya belum karena kesadaran diri. Itu kalau saya Bapak Ibu, ya. Tapi karena terbiasa itu terus lama-lama mungkin baru sadar biasanya seperti itu, tidak pertama langsung ikhlas ya. Oke. Nah kemudian tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah tujuan dari disiplin positif adalah seperti itu. Oke. Kemudian motivasi intrinsik yaitu motivasi dalam diri kita yang berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Sudah bosan belum Bu? Belum. Nanti kalau bosan kita nyanyi-nyanyi gitu. Oke, ya kita lanjut ke. Aduh itu kampanye terlalu mepet jadi nutupi Bu. Mohon maaf bukan ini tadi bikinnya. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka
itu adalah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Kita kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, kalau sudah setuju ya saya lanjut lagi. Nah, ini adalah nilai-nilai kebutuhan dasar manusia yang tadi awal kita sudah singgung, ya. Betul Bu Yun, nyambung-nyambung biar saya tidak bingung. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu seperti kebutuhan rumah, makan, kesehatan, ya. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Tentang kebutuhan bertahan hidup? Pakaian, betul. Bahaya kalau tidak berpakaian. Oke, apa lagi? Makan, makanan, ya, nomor 1. Ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Oke, kemudian nilai-nilai kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu penguasaan. Nah, ternyata penguasaan itu perlu, dalam kita berkehidupan di sosial ini. Yang pertama, penguasaan contohnya prestasi, terus merasa diakui, dihormati. Ada apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Selain kita butuh prestasi, kita butuh diakui, kita butuh dihormati, dicintai. Oh, itu bisa masuk yang kasih sayang. Aduh, ya. Ingin sekali dicintai ya, begini. Oke, nah ini contoh-contoh penguasaan. Oke, kemudian ke nilai-nilai kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kesenangan. Nah, di sini kesenangan seperti mencari kesenangan untuk bermain, tertawa, bercanda, ya. Nah, itu kenapa kadang kita ngobrol tidak terlalu lucu, tapi karena kita butuh tertawa, pura-pura tertawa. Ya, seperti itu tidak kelas tertawanya. Oke, kita lanjut lagi ke nilai-nilai kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kasih sayang. Ini utama sekali, ya. Saya sedang butuh ini Bapak Ibu, ya. Kasih sayang dan rasa diterima untuk kebutuhan. Ya, sambil promosi. Oke. Ya, nilai-nilai kebutuhan dasar manusia yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, maksudnya nanti kan diunggah ini untuk ada yang melihat Bapak Ibu. Oke, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya. Ini kasih sayang dan rasa diterima ini nggak hanya tentang pasangan, ya Bu, bisa dengan teman, dengan orang tua dan anak, tidak perlu pasangan Bapak Ibu, ya. Oke, jangan egois Anda, ya. Ya, oke Mbak Ade, kita sama Mbak Ade. Ya, oke kita lanjut ke nilai-nilai kebutuhan dasar manusia yang lain yaitu kebebasan. Butuh bebas, ya. Di sini maksudnya tentang kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan, ya. Seperti apapun kita, ya, kita bebas memilih apa yang kita suka, kita bebas memilih apa yang kita mau, seperti itu. Ada tambahan mungkin tentang kebebasan. Bebas apa? Iya, bebas tapi teratur sesuai aturan. Iya, bebas berpendapat, betul sekali. Bebas tapi teratur, ya. Iya, bebas tapi dengan masih terikat dengan aturan. Itu seperti kita Bapak Ibu, ya. Oke, dari nilai-nilai kebutuhan dasar manusia ini ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan Bapak Ibu? Tidak? Oke, cerdas sekali. Kita lanjut ke contoh kebutuhan dasar manusia. Di sini ada contoh apa ya, masalah Bapak Ibu, ya. Di sini ada Rino, anak kelas 4. Saat istirahat Rino mengambil bekal temannya. Rino ketahuan, kemudian saat ditanya guru menjawab dengan alasan yang pertama itu karena lapar ibu tidak membawakan bekal, ya. Kemudian alasan yang kedua yaitu merasa senang karena temannya jadi memperhatikannya. Kemudian alasan yang ketiga yaitu merasa hebat agar temannya menjadi takut. Alasan yang keempat merasa bosan dengan bekal ibunya. Alasan berikutnya yaitu hanya
iseng saja. Nah, di sini ada beberapa alasan yang mencerminkan nilai dasar kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau rasa lapar otomatis ini bertahan hidup, untuk bertahan hidup alasannya. Kemudian merasa senang dengan teman yang menjadikan perhatian itu, dia si Rino ini membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Ya, kemudian untuk merasa hebat agar temannya menjadi takut. Nah, itu Rino membutuhkan apa? Penguasaan, ya. Dan yang merasa bosan dengan bekal ibunya. Nah, itu adalah contoh dari nilai kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Dan yang terakhir itu hanya iseng saja Bu, gitu misalnya. Nah, itu untuk kesenangan diri sendiri. Okay? Jadi dari contoh ini kira-kira Bapak Ibu pernah tidak mengalaminya di sekolah di kelas Bapak Ibu? Pernah ya, tapi mungkin bukan tentang bekal, malah lebih kompleks lagi, ya. Nah, mulai sekarang kita harus memahami, ternyata anak tersebut melakukan karena ada beberapa kebutuhan dasar hidupnya yang tidak terpenuhi. Ya, lanjut lagi. Nah, karena kebutuhan dasar, ada pertanyaan tidak? Kira-kira Ibu, Bapak Ibu, bukan ada ya? Oke, kita lanjut lagi ke motivasi dan perilaku manusia. Oke, sampai sini Bapak Ibu, saya minta bantuan yang mau mengisi ice breaking. Terus, yuk Bu Ita, bantu saya Bu Ita. Sebelum kita lanjut ke sini, yuk biar tidak tegang, tidak kaku Bu Ita. Oke, monggo biar kita senang. Mau tepuk-tepuk atau apa, yuk terserah Bu Ita. Bantulah Bu Ita. Yuk, nah biar tidak ngantuk, mari Bapak Ibu berdiri sejenak. Kita akan bergerak di siang hari ini, yaitu kalau di kelas saya biasa menggunakan speaking ini. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas dengan mengganti kata-katanya. Yang pertama, maju ke depan sambil tersenyum. Ke belakang, mundur ke belakang sambil tertawa. Yaitu motivasi dan perilaku manusia. Ya, jadi di sini kita melakukan sesuatu pasti ada apa ya, tujuan atau motivasinya, ya. Nah, apa kira-kira motivasi atau perilaku manusia yang kita apa ya? Yang membuat kita melakukan hal tersebut? Yang pertama yaitu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Di sini biasanya kita melakukan hal atau sesuatu hal itu pasti ada tujuan. Dan yang pertama mungkin ini untuk menghindari hukuman, ya.
itu paling banyak seperti itu, ada peraturan, ada hukuman. Agar tidak dihukum, biasanya seperti itu kita melakukan hal tersebut, tetapi dengan tujuan agar tidak terkena hukuman. Nah, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu biasanya faktor yang ada dalam diri kita. Nah, itu adalah biasanya dorongan yang berasal dari eksternal atau dari luar, ya. Kita melakukan sesuatu, tetapi karena takut ada hukuman. Nah, hukuman tersebut karena ada aturan itu yang dibuat oleh manusia, yaitu merupakan dorongan eksternal, ya. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia berikutnya biasanya disebabkan atau timbul karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga ya, agar biar saya dapat hadiah atau biar saya mendapat selain hadiah, nama baik. Nah, bagi kita orang-orang dewasa mungkin nama baik, ya. Kalau bagi anak-anak mungkin agar dapat hadiah, agar dapat mungkin ya, ada hal-hal yang mereka inginkan. Nah, di sini apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Nah, itu juga dorongan dari eksternal, ya, dari orang lain, ya, dari mungkin Bapak Ibu pernah tidak mengiming-imingi atau iming-iming atau apa ya Bapak Ibu namanya? Ribet, ya. Ayo dengan anak sendiri saja, misalnya, sinau kok nek reke siji dihadiahi apa misalnya Bapak Ibu, ya. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah, ya. Oke, nah kalau kepada anak-anak Bapak Ibu pernah tidak? Pernah. Bu Pipin pernah apa? Waktu mengajar di kelas mungkin memberi ribet atau apa pada anak? Saat kenaikan kelas saya memberikan misalnya seperti pensil supaya bisa berikutnya lebih baik lagi dalam mencapai ini. Oke, terima kasih, bagus sekali di sini. Jadi itu banyak, ya, tidak hanya mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sering melakukannya. Sebenarnya itu betul apa salah, Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu hal tersebut wajar atau salah atau tidak, Bapak Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya mungkin karena itu sudah menjadi kebiasaan kita menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Hanya saja apabila suatu saat kita tidak memberikan reward atau iming-iming hadiah, otomatis anak itu tidak akan memiliki motivasi untuk melakukan hal yang kita inginkan. Jadi mungkin tidak kurang efektif dan efisien kalau menurut saya. Oke, tentang Bu Unu, ya. Jadi seperti Bu Wiwin juga saya pernah melakukan. Kalau misalnya Popda juara 3, nanti akan saya kasih uang 100.000 itu saya lakukan memang Bu Wiwin sama dengan saya. Sebelum saya mempelajari hal seperti ini, ternyata itu salah Bapak Ibu. Ternyata niat saya itu hal yang sangat bagus biar anak termotivasi, tapi memang anak tersebut jadi termotivasi, ya. Tapi ternyata itu salah karena anak tersebut terdorong dari eksternal, dari luar, tidak dari dirinya, ya. Nah, harapan saya sih itu nanti menjadi anak jadi sudah kalau ini dapat hadiah, besoknya waktu mereka melanjutkan ke tingkat sekolah berikutnya, harapannya tidak seperti itu lagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Tetapi mungkin ada beberapa anak yang sudah jadi tertanam di dalam dirinya, saya kalau sama Bu Ani jadi dikasih uang, kalau sama Bapak Ibu guru yang lain tidak. Nah, mungkin itu jadi jeleknya ada ternyata. Menurut saya benar, tetapi ternyata itu ada jeleknya, ya. Mungkin saya ngasih sama Bu Ani kalau disuruh lomba pasti dikasih hadiah, tapi kok sama Bu Pipin misalnya kok enggak, terus males disuruh lomba sama Bu Pipin. Mungkin seperti itu jeleknya, Bu. Jadi ternyata itu salah. Itu juga saya baru tahu ini, ya. Ternyata
dorongan eksternal itu berdampak tidak baik pada anak. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke motivasi atau dorongan motivasi perilaku manusia yang berikutnya itu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ini untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kira-kira akan menjadi seorang yang seperti apa jika saya melakukan ini? Yaitu, betul apa salah ini Bapak Ibu? Kalau dorongan internal seperti ini Bapak Ibu, betul? Ya, ya. Jadi kita ya harus melakukan itu sesuai dengan untuk menghargai diri kita sendiri ya, agar nilai-nilai yang mereka percaya itu, oh ternyata saya dengan melakukan ini, nah itu sadar dengan sendirinya ya. Baik Bapak Ibu, dari sini, dari motivasi perilaku ini ada pertanyaan atau tambahan mungkin masukan buat saya Bapak Ibu, ada tidak? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah ini ada contoh kasus, ya? Ada contoh kasus, bisa dibacakan Mbak Ade. Ringo kurang cakap dalam kemampuan membaca. Dalam setiap pelajaran, Ringo hanya melamun karena tidak bisa. Suatu saat, Pak Andi menyuruh Ringo menjawab dalam pelajaran bahasa Indonesia. Lanjut, berikutnya masih Mbak Ade. Ringo tidak bisa menjawab dan gugup. Semua teman sekelas Ringo menertawakannya. Pak Andi menyuruh Ringo mengerjakan di depan. Ringo tidak bisa, kemudian Pak Andi memarahi Ringo. Semua teman kelas menertawakannya lagi. Pak Andi menyuruh Ringo untuk membersihkan WC karena tidak bisa mengerjakan. Bagaimana pendapat Anda atas kejadian di atas? Setujukah dengan sikap Pak Andi? Oke, dari kasus ini setuju tidak Bapak Ibu? Ya. Oke, kenapa kira-kira Mbak Ade? Kenapa tidak setuju Mbak Ade? Karena menghukum secara fisik, jadi fisiknya disuruh membersihkan WC kan itu masuk bukan fisik. Wah, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Ade. Betul sekali. Jadi karena Rino ini ya, Pak Andi ini menghukum Rino dengan hukuman fisik seperti membersihkan WC. Tetapi misalnya ditawarkan, coba misalnya saya butuh pendapat Ibu, misalnya kita menawarkan, ayo kita kalau yang tidak mengerjakan PR besok masuk, kita sepakat mau dihukum apa? Nah misalnya kalau anak-anak yang meminta membersihkan WC, Bu Guru, itu bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira masuk hukuman apa tidak? Termasuk hukum? Ya, walaupun kita sudah menawarkannya termasuk hukuman? Iya, betul, karena tidak adil seperti itu ya. Ya tidak imbang antara perbuatan salahnya dengan hukumannya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sangat paham dengan kasus-kasus seperti ini dan cara mengatasinya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi untuk hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak tidak dilibatkan, jadi langsung saja dari guru misalnya ya. Kemudian satu arah guru memberikan, jadi arahnya langsung ke anak, dari guru langsung, tidak umpat balik seperti itu. Kemudian anak menerimanya, karena hukuman anak wajib menerimanya seperti itu. Nah ini yang biasa tadinya sering kita lakukan mungkin. Kalau saya tadinya itu sering melakukan hal tersebut, saya sadari sendiri ya. Dari sifat-sifat ciri-ciri hukuman ini ada tambahan lagi tidak Bapak Ibu? Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu, selain
selain ini ada lagi tidak? Tidak ya. Nah, itu adalah beberapa contoh ciri-ciri hukuman. Kemudian untuk konsekuensi yang membedakan apa dengan hukuman? Yang pertama yaitu kalau konsekuensi lebih terencana dan telah disepakati. Nah, seperti tadi mungkin hukuman tapi kita sepakat seperti itu ditawarkan dulu. Kemudian ada perbaikan sesuai kesalahan, ya. Lalu murid mengetahui apa yang akan diterimanya bila melanggar. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk konsekuensi ini lebih apa ya? Lebih ada komunikasi dengan anak ya, tidak langsung, tidak satu arah. Kemudian guru harus memonitor murid. Nah, Bapak Ibu, dari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kira-kira lebih lunak yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi ya, karena kalau konsekuensi itu kita ada sedikit apa ya, percakapan dengan anak, kesepakatan, betul sekali. Nah, ternyata dari hukuman konsekuensi ada yang lebih sempurna Bapak Ibu, ada yang lebih bagus lagi, yaitu dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ternyata konsekuensi ini juga belum terlalu benar jika kita terangkan. Ada yang lebih bagus lagi, ada yang solusi yang lebih bagus lagi, yaitu dengan restitusi. Yaitu kita harus menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara kita berkolaboratif dengan siswa tersebut untuk mencari solusi bagaimana seharusnya yang terbaik bagi anak tersebut. Ya, dari perbedaan ini sudah sedikit ada bayangan ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ke contoh hukuman. Ini yang sering kita lakukan, contoh-contoh hukuman, yaitu lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Ini zaman dulu mesti seperti itu. Saya juga dulu pernah dihukum seperti itu. Tidak mengikuti latihan pramuka, disuruh berdiri panasan. Itu saya juga seperti itu. Oke. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu pernah disuruh apa dulu waktu sekolah? Disuruh apa? Saya pernah. Apa? Saya ingat tidak? Waktu di SMA kita terlambat satu kampus. Oh, betul sekali. Terus kemudian Iya. kita. Oh, kita iya saya ingat Bu. Tidak boleh mengikuti upacara, tidak boleh mengikuti pembelajaran sampai siang, sampai dijemur. Oke, tepuk tangan betul. Iya saya juga terus teringat ya. Jadi zaman dulu belum ada kendaraan bermotor, kita berangkat pakai angkudes, terlambat satu angkudes dihukum semua oleh Bapak Ibu guru yang rekan. Tapi mungkin karena zaman dahulu Bapak Ibu guru belum mengenal restitusi ya, jadi adanya hukuman. Tapi di zaman dahulu kita muridnya juga beda dengan murid sekarang ya. Kalau murid sekarang dihukum tambah tidak apa orang mempan ya. Tapi kalau zaman dulu dihukum jadi takut malah jadi disiplin kalau zaman dulu. Nah, ini ada perbedaan antara zaman sekarang dan zaman dulu cara perlakuan kita terhadap anak. Nah, kemudian membersihkan meja yang dicoret itu hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Oke, sudah sangat pas sekali. Kemudian berjemur di lapangan karena ngobrol saat belajar itu hukuman, betul sekali ya, karena itu sangat memberatkan ya. Harusnya apa Bapak Ibu kalau kita ngobrol saat belajar hukumannya yang agak pas itu apa kira-kira? Bukan hukumannya, konsekuensinya. Menambah jam belajar saat temannya. Oh boleh ya, coba yang lain pendapat yang lain Bu Yun apa mungkin? Saya sepakat. Oh sepakat dan bilang tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, ternyata Bapak Ibu sudah
tidak ini masuk ke hukuman karena tidak ada pada orang ya tidak ada hubungannya merugel ke pensil lama-lama meski WC ya. Kemudian mengganti kertas temannya yang disobek. Konsekuensi. Terima kasih sekali sampai di sini sudah sangat tahu, Bapak Ibu sangat paham ya. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, penghargaan dengan menghukum di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, Bapak Ibu ya. Penghargaan tidak efektif ya. Berharap mendapatkan penghargaan dan jika tidak mendapatkan maka akan kecewa dan akhirnya tidak akan berusaha lagi. Nah itu jika kita memberi penghargaan ternyata pengaruhnya ada jangka panjang dan pendek. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ya itu tadi membuat iri ya. Mungkin dengan jadi kalau tadi seperti kasus saya yang ini mungkin guru lain, oh itu kalau disuruh Bu Ani kok pasti mau, karena kalau saya mungkin saya kasih uang seperti itu, kalau sama Bu Vivi tidak, nah jadi pilihnya maunya lombanya sama Bu Ani, nah itu membuat rasa ini. Kalau sesama anak-anak mungkin bisa ini tidak Bapak Ibu? Bisa dong, ya oke. Irinya mungkin, wah itu yang dikasih hadiah itu saja, nah biar terjadinya gini anak yang nggak pernah dikasih hadiah, oh saya nggak mau melakukan yang dikasih tugas Bu Ani misalnya karena tidak pernah dikasih hadiah begitu, oke. Terus penghargaan menurunkan kualitas, betul tidak Bapak Ibu? Ya, mematikan kreativitas, ya tidak Bapak Ibu? Betul. Kemudian penghargaan menghukum perankingan, ini maksudnya ada yang paham Bapak Ibu? Mungkin maksudnya memberikan penghargaan tapi itu dengan sistem rankingan, mesti ada yang misalkan mendapatkan peringkat 1 otomatis kan tadi kembali ke yang poin 3 pasti akan membuat diri yang tidak mendapatkan ranking begitu guys. Betul sekali. Kemudian motivasi intrinsik. Nah ini ada contoh ya, anak yang bisa menulis dan membaca puas bukan karena hadiah. Nah itu karena motivasi intrinsik dari dalam diri, sudah merasa tanggung jawab. Nah sudah dari diri sendiri, tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, kita ke posisi kontrol. Oke, saya harus berhati-hati ya. Ya, sudah mulai online lidah pelita-pelitut ya. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol ya. Ada 5. Tidak saya nomori jadi lupa. Yang pertama adalah penghukum. Nah, itu yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Kita kalau sekarang sudah jarang ya Bapak Ibu menghukum ya. Di lingkungan kelas di lingkungan sekolah Bapak Ibu juga sudah. Iya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, itu. Lalu ada kita memposisikan diri sebagai teman, kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Sebelum kita masuk ke masing-masing ini Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah menjadi memposisikan sebagai apa dalam menghadapi masalah? Teman? Oke, teman. Ya sering kadang ya. Kalau sedang ini di jalan. Moodnya jelek ya. Terus misalnya lagi moodnya jelek, hukuman. Oke. Manusiawi. Yang penting masih pada koridor, maksudnya masih wajar. Tapi hukumnya tidak yang tubuh. Iya. Paling mungkin saya suruhnya di depan. Oh ya, itu hukuman yang manfaat kalau itu bos ya. Ya itu teman bagus. Iya, sebenarnya kalau sekarang sudah jarang yang menghukum dengan fisik ya. Kebanyakan menghukumnya sudah ada tujuannya, misalnya nyapu. Kalau nyapu kan enteng lah, itu tugas kita semua ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kebanyakan menjadi teman ya.
Oke, ya kita lanjut. Nah ini aduh banyak sekali Bapak Ibu tulisannya kecil-kecil. Ya, di sini ada beberapa ya motivasi, identitas gagal, identitas hasil, identitas kontrol diri. Nah di sini nanti beberapa materi ini nanti akan saya bagikan biar Bapak Ibu lebih paham. Nanti dipelajari di rumah. Oke. Aduh ini kok ada contoh ini, contoh. Bentar. Ada contoh kasus. Kau nanya ya? Nah ini ada contoh kasus penghukum Bapak Ibu, silahkan disimak dulu. Ada sekolahnya tidak ya? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu cek. Nah itu tadi contoh dari video penghukum, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita langsung menghukum anak tanpa apa? Klarifikasi ya, betul sekali. Kemudian ada contoh lagi nih Bapak Ibu untuk kasus pembuat rasa bersalah. Biar Bapak Ibu nanti bisa tahu gambarannya. Oh nek membuat rasa bersalah seperti ini. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, itu contoh membuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi, kita memposisikan diri sebagai teman. Ini Naren terus ini. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengangkat saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke, kita lanjut lagi. Kita memposisikan diri sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Kita memposisikan diri sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu tadi dari pemaparan video tadi sudah lebih paham ya? Nah, dari video tadi ke 5 video tadi, kira-kira paling bagus kita harus memposisikan diri sebagai apa? Manajer, betul sekali. Sudah paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut saja ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sangat paham. Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas masing-masing pasti. Ya, kenapa kok kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Itu kenapa? Nah, ternyata ada bentuk-bentuk dari keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak, kemudian sesuai dengan kondisi lingkungan agar mudah diterapkan semua warga sekolah. Nah, itu harus dilibatkan. Dari pembentukan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu sudah melakukan semua belum? Sudah ya, alhamdulillah. Ini sepertinya sudah sangat paham karena di kurikulum Merdeka ini semua wajib ya, di kelas membuat keyakinan kelas.
Oke, untuk langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu juga pasti sudah sangat paham karena di rumah di kelas masing-masing sudah membuatnya. Ya, tidak perlu kita bahas lagi untuk cara pembuatan langkah-langkah keyakinan kelas. Nah, oke. Kita lanjut ke yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Ya, dari yang kita bahas tadi ternyata ujungnya di segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama harus validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini seperti yang dilakukan oleh Bu siapa tadi dalam video? Enggak ada namanya ya, Bu di video ya yang tadi kita. Nah, Bu rambut panjang ya, dan ibunya Bu Naren, betul sekali. Ini tadi pada posisi manajer sudah melakukan segitiga restitusi. Oke, ini saya kemarin melakukan video, mencoba ya menerapkan segitiga restitusi pada kasus anak yang bertengkar di kelas saya pada saat pembelajaran olahraga, dan alhamdulillah anak tersebut ya pada saat saya lakukan segitiga restitusi tersebut terselesaikan dengan baik dan anak tersebut tidak ada masalah lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan segitiga restitusi di sekolah. Kira-kira sudah apa belum Bapak Ibu? Belum? Oh ya, nanti berarti Bapak Ibu bisa mencoba dengan langkah ini, 3 ini, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Seperti contoh video yang memposisikan diri kita sebagai manajer. Oke, alhamdulillah akhirnya juga Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab. Kira-kira setuju tidak dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Setuju ya? Alhamdulillah. Akhirnya kita terima kasih sekali Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan saya berbicara di sini ya. Berbagi pengalaman, saya juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah sangat aktif mengikuti kegiatan saya hari ini. Saya akhiri, bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Operator. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ani Budianti. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk menerapkannya di pembelajaran kita sehari-hari dalam kelas, dengan tujuan untuk mewujudkan masa depan murid-murid kita ke arah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, tentu saja dari awal sampai akhir saya sebagai moderator banyak sekali kekurangan dalam saya membawakan atau menjadi moderator pada siang hari ini. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Sriwa Yuniati. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Ani Budianti yang notabene adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo dari SD Negeri Kauman. Beliau telah mendesiminasikan, memaparkan pemahaman tentang budaya positif yang telah dilaksanakan tadi. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk saya khususnya. Beliau sudah membagi pengalaman yang positif, berbagi praktik baik, yaitu tentang keyakinan kelas yang sudah beliau terapkan ketika pembelajaran PJOK.
Alhamdulillah hal itu membuat saya lebih terinspirasi lagi. Kemudian terkait budaya positif atau penerapan budaya positif di SD Negeri Kauman, semoga bisa diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dapat membentuk peserta didik kami menjadi anak didik yang mandiri, yang bertanggung jawab dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.